masuk organisasi itu menjamin kesuksesan? Wah, ini pertanyaan yang sangat bagus sih, sangat berat, sangat bagus sih untuk membuka pikiran orang kenapa kita harus berorganisasi. Apakah dengan organisasi kita bisa menjadi sukses atau gimana? Mungkin menurut kalian siapa yang mau duluan? Gimana persepsi sukses itu kan setiap orang beda-beda. Nah, salah satu jalannya bisa dengan organisasi. Salah satu jalannya, jalan menuju kesuksesan. Jadi kayak mana? Ada lingkaran besar kesuksesan itu. Kemudian salah satu lingkaran kecil dalamnya itu ada organisasi. Lingkaran lainnya itu lain lagi. Masih banyak yang lain, aspek lainnya masih banyak. Cuman organisasi menjadi salah satu jalannya. Gitu. Dan akhirnya hidup adalah pilihan ya. Iya. Gini, berarti berorganisasi aja nggak menjamin, apalagi kalau nggak berorganisasi. Iya. Gitu lah sederhananya ya. Iya. Kita dari Doni ada pendapat lain nggak? Kalau pendapat organisasi menjamin kesuksesan, itu mungkin jawaban dari aku iya. Salah satunya iya. Karena ya tanpa organisasi sih menurutku sesuatu hal yang membuat diri kita menjadi tidak Bermanfaat. bukan bermanfaat, tidak bisa. Dengan organisasi kita bisa melatih kreasi dan inovasi kita sendiri, seperti itu ya. Ada wadahnya. Ada wadahnya dan ketika kita ingin menuju jalan sukses itu ya bisa kita manfaatkan dengan pengembangan diri kita di organisasi. Nah, kalau menurut aku sih organisasi itu kayak apa ya? Kayak ibaratnya nih, kalau kalian belum ada pengalaman kalian untuk di dunia kerja selanjutnya, kalian nggak punya pengalaman, nggak punya pengalaman kerja atau pengalaman apapun, organisasi itu bisa dicantumkan sebagai pengalaman kalian gitu loh. Misalnya nih di organisasi daerah kalian pernah jadi humas misalnya untuk mengelola media sosial dari organisasi kalian. Ketika kalian mau mendaftar di bidang yang berhubungan dengan media dan informasi, pengalaman kalian di organisasi untuk mengelola media itu bisa kalian cantumkan sebagai pengalaman untuk melamar kerja gitu. Jadi kayak adalah pengalaman kalian sebelum menuju ke dunia kerja yang sebenarnya gitu. Mungkin ada lagi pertanyaan yang lain? Ada nih. Ada lagi banyak ya? Ya, ini pertanyaan tentang tanggapan kalian tentang stereotip organisasi yang banyak di media sosial. Jadi ada video viral gitu ya di TikTok misalnya tentang organisasi yang mengatasnamakan kekeluargaan. Itu kan biasanya maba-maba itu kan ditawarin tuh, ayo deh masuk organisasi, ikut organisasi kita kekeluargaan loh, kita kayak keluarga gitu. Dan banyak orang yang beranggapan itu tuh hal yang bullshit lah kalau kata orang. Nah, kalau kalian sendiri sebagai orang-orang di organisasi, menurut kalian apakah benar organisasi yang bersifat kekeluargaan itu bullshit gitu, hanya omong kosong semata? Nah, pertanyaannya sangat bagus ya, untuk apalagi orang-orang yang baru menjadi maksudnya untuk mahasiswa-mahasiswa baru, mereka punya pandangan nih kenapa sebenarnya organisasi itu seperti apa sih gitu. Nah, gimana menurut Bang Ceng, mungkin bisa memberi pencerahan lah, walaupun nggak cerah nanti. Stereotip bahwa organisasi yang mengatasnamakan kekeluargaan. Apakah itu sesuatu yang bullshit atau kosong? Atau simpelnya gini, di organisasi apa menurut kalian dari organisasi itu yang benar-benar mencerminkan kekeluargaan lah, yang bisa memberikan, katakan yang nilai jualnya kan kekeluargaan. Nah, apa buktinya kalau kita berasas itu kekeluargaan gitu. Kayak mana bilangnya? Kalau asasnya itu keluargaan, kita satu rasa, satu karsa. Ya pokoknya seperti itulah kan. Satu korsa maksudnya. Satu korsa. Jangan lupa beli korsa ya besok. Itu dulu. Oh ya, maaf. Spoiler. Ya di organisasi itu kan pasti ada naik turunnya segala macam. Nah, maksudnya kalau asasnya itu keluargaan, kadang kita kalau misalnya sedang turun atau kita sedang butuh segala macam, kita bisa mengadu, ada tempat mengadu segala macam. Pun mengenai yang stereotip negatif, kadang sebenarnya yang membuat salah itu oknum tertentu ya. Oknum yang kayak mana ya, bukan menyalahgunakan, dia salah memahami arti dari asas itu sendiri. Salah memahami kekeluargaan gitu ya. Salah memaknai, salah memahaminya lah. Ya contoh kalau misalnya kalau di organisasi kita tuh biasanya kalau kita tuh gak hanya berkutat di proker, tapi di bidang-bidang
personal, misalnya keagamaan, juga misalnya kalau pendidikan, termasuk juga ada bencana alam kita ikut ya. Ikut serta gitu ya, Ikut mengambil serta. peran. Nah itu juga sebenarnya bagian dari kekeluargaan, kepedulian kita terhadap keluarga-keluarga kita yang di daerah. Bahkan Benar. juga biasanya kita kalau ada misalnya kemalangan, ya kan? Ada yang menyumbang seperti itu. Ya, Itu bahkan termasuk. kita nggak jarang kita ikut ini kan, ikut andil lah ya. Nah. Misalkan beberapa kali, mohon maaf kalau bisa terjadi sesuatu di perantauan gitu kan. Biasanya kita gimana biasanya kalau ada yang kayak gitu? Ya itu, mau tak mau kan mengadunya kembali ke organisasi. Karena Jadi orang kita pertama wadah. kita temui itu. Nah, jadi mungkin Harus maksudnya itu ya mewadahi. kekeluargaan. Ketika Mewadahi. di luar dari luar daerah kita, jauh dari keluarga asli kita, organisasi ini mewakili keluarga kita, mereka yang terdekat, ada apa-apa Membantu untuk mengatasi gitu ya. Situlah sifat kekeluargaan. Kekeluargaannya benar sekali. Jadi kalau misalnya kita mengalami kendala masalah di luar sana di tanah rantau ini, IPRKS ini kayak keluarga kita untuk mewakili untuk menyelesaikan masalah itu gitu ya. Disitulah asas kekeluargaan kalau organisasi kedaerahan. Dan beberapa kali itu kita lakukan ya. Sering. Ya, karena kita amit-amit gitu ada masalah keuangan misalnya. Masalah dengan Masalah orang lain. orang lain atau berkaitan dengan kemalangan misalnya kecelakaan amit-amit, tapi namanya kita Kekeluargaan. disitulah peran organisasi Peran sebagai organisasi. keluarga di situ. Benar sekali, benar banget gitu. Oke. Ada lagi mungkin? Next tentang ini stereotype danusan. Oh, aku pernah lihat di Danusan. TikTok katanya, ayo Danusan. ikut organisasi. Padahal waktu masuk disuruh danusan gitu ya maksudnya ya. Langsung Ya, pendapat kalian tentang danusan di dalam suatu organisasi sebenarnya penting nggak sih, atau itu cuma alasan ketua-ketua aja, alasan pengurus aja untuk istilahnya memanfaatkan anggota untuk meraup keuntungan, Wah, itu enggak sih. mengeksploitasi anggota. Mengeksploitasi. Enggak Coba. Enggak Gimana? seperti itu sih. Mungkin cek jawab nanti. Danusan. Danusan, Ya, ya. tadi kan kayak organisasi ya simpelnya dana itu penting. Untuk organisasi. Terkadang ada yang dana tuh masih ngawang, maksudnya belum jelas nampak itu tuh uang tuh. Mau di tangan atau di mana lah, di rekening ya. Iya. Tak jelas nampak. Bisa jadi udah nampak tapi kurang. Itu kayak mana ya? Sebenarnya itu danus itu alternatif terakhir. Alternatif terakhir. Karena kita kan memang kalau yang lebih enaknya kan memang nggak mengeluarkan dana sama sekali kan. Cuma mengeluarkan tenaga. Kita udah mengeluarkan Tenaga, pikiran. Harus suruh lagi nyumbang. Sebenarnya kan tidak enak seperti itu. Cuman keadaan memaksa. Ya dana kurang, mau tak mau kita lakukan itu ya. Berarti tujuannya itu sebenarnya kalau dilihat gitu kan, kalau misalnya ada dana kita itu maksudnya kayak jalan terakhir kalau misalnya kita kurang dana, tapi tujuannya itu ya kembali untuk kita bersama juga, bukan untuk organisasi ini, bukan untuk pengurus mungkin, tapi itu tujuannya untuk kepentingan kita di organisasi ini, entah itu kita melaksanakan sebuah event, acara atau segala macam, dan tujuannya pun nanti untuk membawa nama baik dari organisasi kita sendiri gitu. Maksudnya kayak apa ya? Kita rela nih ngorbankan tenaga, waktu, pikiran, bahkan uang kita untuk organisasi itu kayak suatu hal yang biasa terjadi lah di organisasi manapun menurutku ya. Tapi kayak nggak semua organisasi itu ada danusan, dan nggak setiap ada acara kita danusan. Itu paling kalau dilakukan kalau misalnya kayak mendesak dan nggak ada jalan lain gitu. Mendesak itu. Cara terakhirnya lah ya gitu. Ya. Jadi nggak Kalau di organisasi kita kayak gitu ya, tapi kalau yang lain nggak tahu. Nggak gimana. tahu kalau Ya. di PRKS sendiri sih seperti itu. Kalau pengalamanku sendiri nih di beberapa tahun di PRKS dan jadi pengurus juga, gimana ya, malah menurutku tuh kayak asik sih danusan tuh, kayak apa ya, jadinya kita tuh bisa misalnya nih, ketika aku beberapa acara di PRKS sempat jadi sponsorship juga tuh kan, aku mau kasih pengalaman aja. Sebenarnya kayak ketika aku bisa membantu pendanaan dari sebuah acara tuh ada kebanggaan tersendiri gitu loh, kayak wah, walaupun uang dari yang kita hasilkan danusan tuh nggak banyak sebenarnya, nggak seberapa dari dari RAB yang kita buat tuh sebenarnya, tapi ketika kita berhasil membantu sedikit dari, maksudnya mencapai target yang ditentukan itu, kayak ada kebanggaan tersendiri gitu loh. Oh ternyata walaupun uangku sedikit akhirnya bisa
walaupun hasil yang kita danusan itu sedikit, tapi bisa beli ini, bisa bantu buat hadiah atau apa kayak gitulah. Jadi ada kebanggaan tersendiri. Terus untungnya lagi nih ketika kita lakukan danusan tuh kita belajar MOU. Di perusahaan-perusahaan besar ketika kita kerja kita pasti ada MOU kan. Kalau kita mau melakukan kerjasama. Nah di organisasi ini kita juga belajar tuh waktu kita danusan kita MOU sama pihak yang mau bekerja sama kita bisa gimana sih cara kita menjual dari event kita ini, meyakinkan orang supaya dia mau nih membantu pendanaan di acara kita di organisasi kedaerahan IPRKS ini gitu. Jadi kayak apa ya belajar sih langsung mengasah soft skill kita lagi gitu loh. Maksudnya kayak jangan menilai kita capek nih danusan, udahlah kita capek mikir, capek rapat, luangkan waktu, pikiran dan tenaga. Kita mikir kayak masa aku udah capek gitu aku harus disuruh, misalnya kalau danusan tuh kan pet promote lah atau jualan apa lah, kalau di TikTok kayak jualan tahu bakso kayak gitu. Tahu bakso kalau di IPRKS sampai sekarang belum pernah sih ada yang menjual tahu bakso, paling mentok tuh pet promote gitu. Karena kan gimana ya, nah dari situ tuh kita belajar nih gimana ternyata dengan aku pet promote aja aku bisa membantu loh beberapa acara di IPRKS gitu loh. Itu manfaatnya yang mungkin secara langsung kita rasain gitu dan berguna untuk kedepannya gitu. Pengalaman lain apa selain pet promote, maksudnya di organisasi kampus mungkin? Kalau di organisasi kampus aku pernah juga jadi panitia sponsorship di kepanitiaan kampus. Dan itu benar, aku jual tahu bakso setiap hari juga. Justru di kampus lebih sakit ya. Lebih sakit. Justru kalau kita di organisasi daerah kan kita mau menjual di mana? Kita kan beda-beda kampus nih. Yeah. Mau jualan di mana? Coba beda-beda kampus, beda-beda tempat tinggal, beda-beda daerah. Ada yang kuliahnya di daerah selatan, utara, barat, timur gitu kan kita nggak tahu. Kalau di kampus kan memang kita ketemu dan jualannya di situ gitu. Nah, ini kalau ini gimana? Mungkin kalau dari aku pendapatku kurang setuju dengan anggapan memanfaatkan organisasi memanfaatkan orang dengan danusan. Sebenarnya selain untuk membantu keuangan dalam sebuah organisasi, ya organisasi kan butuh melakukan kegiatan dan butuh dana. Nah, selain itu membantu, ya menurutku kalau kita menikmati melakukan itu proses secara danusan itu secara tidak langsung bentuk salah satu contoh implementasi kecil ketika kan kita kalau kuliah dapat mata kuliah ini kewirausahaan. Ya, itulah salah satu contoh implementasi kecil dari kita kuliah yang kita dapatkan khususnya kewirausahaan seperti itu. Semua jurusan pasti ada belajar kewirausahaan sih. Tapi ada tuh organisasi yang maksa kalau misalnya nggak laku jualannya harus beli sendiri, pakai uang sendiri, itu gimana menurut kalian? Kalau itu sih, kalau aku ya menurutku, aku juga pernah ngelakuin itu sih sebenarnya. Waktu di kampus disuruh danusan, pokoknya harus terjual nih. Kalau nggak terjual gimana caranya harus terjual? Ya cara terakhirnya beli sendiri kan. Nah menurutku itu kayak apa ya? Ya ibaratnya kalian tuh berorganisasi tuh kayak melatih entah itu melatih kesabaran, entah itu melatih muter otak gitu, gimana caranya biar laku kayak gitu kan. Ya menurutku itu nggak jadi masalah yang gimana gitu. Apa salahnya sih kita membantu? Kalau kita beli kita kan membantu juga gitu loh. Apa salahnya kalau aku secara pribadi menurutku kayak gitu. Walaupun karena aku pernah ngelakuin itu gitu. Aku beli sendiri apa yang aku jual sendiri gitu. Toh kita juga beli ya, ada Iya. barangnya, ada Iya, iya. manfaatnya. Bukan manfaatnya. kita nyumbang doang tok gitu. Bukan kita nyumbang, kita ngasih duit terus nggak ada hasil gitu kan. Sementara kita beli Ada barang apa yang juga yang kita dapat. ada yang barang juga yang kita dapat. Menurutku itu nggak jadi masalah yang gimana ya gitu. Kayak bantu aja gitu. Balik Betul. lagi kita yang tahu kemampuan kita sejauh mana gitu kan. Kalau nggak sanggup sebenarnya dari awal bisa aja nggak usah didanusan kan sebenarnya. Divisi yang lain kalau memang udah pernah nyoba, setidaknya pernah nyoba dan ternyata misalnya kita ngerasa kemampuan kita kurang di situ ya bisa di divisi lain sih sebenarnya kan. Iya, Iya. benar. Tuh, jadi nggak masalah guys. Gitu. Nggak ada masalah. Misalnya kalian pun nanti di organisasi nih, kalian nggak setuju ada danusan, kalian bisa berpendapat gitu apa cara lain yang bisa membantu pendanaan kalian gitu. Itulah prosesnya. Ya, sebenarnya prosesnya yang penting.
suksesnya. untuk mendapatkan dana. Kalian berpikir nih gimana sih cara dapat dana sementara uangnya kurang? Apa sih caranya supaya acara kita tetap jadi sesuai rencana sementara uangnya kurang gitu? Ya intinya melatih ide Melatih diri. dan berinovasi ya. Ide kreatif Ide tuh, ide kreatif. kreatif Iya. dan Dan berinovasi. Berinovasi Inovasi. gitu. Oke. Kayaknya itu dulu di episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Oke, terima makasih.